Kalau mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Top 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, alhamdulillah di pagi hari. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ada yang tahu kenapa? Jin ya, Jin ada acara keluarga. Oke, dari ini kita akan belajar tentang KKA. Apa itu KKA? K, coaching. K, kecerdasan. A, artificial. KKA jadi ini merupakan mata pelajaran baru untuk kalian. Nanti di tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini? Coding itu apa sih yang akan dibahas? Nah, salah satu materi dalam KKA itu berpikir komputasional. Komputasional. Kira-kira ada yang tahu? Enggak. Ya, kita coba ya. Nah, jadi harapannya nanti anak-anak di sini pertama anak-anak dapat memahami contoh penerapan berpikir komputasional. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pola dalam berbagai situasi untuk membantu menyelesaikan masalah. Ya. Kira-kira berpikir komputasional itu seperti apa? Terus selain itu kita juga akan memecahkan masalah terkait dengan pola. Oke. Coba dengarkan. Ada sebuah kata yang setiap kali melompat, lompatannya itu 3. Oke, lompatannya berapa? 3. Nanti anak-anak akan menebak. Kira-kira lompatannya yang ketiga itu angkanya berapa saja? Saya mulai untuk penyanyi. Si kata kecil sedang melompat, lompatannya 3 kali, dimulai dari 0. Ayo Mbak Rama. 3. Lompatannya 3. Ayo lompatannya 3 dari 0 sampai lompat ke 3. Berarti angka 1. Nah, berarti kurang tepat. Ya, saya ulangi lagi. Si kata kecil suka melompat, setiap kali lompatan 3 kali. Oke. Mulai dari 0. Ya, Mbak. Bentar ya. Bentar yang keras. 3 6 9. Lanjut. 12 18 21 24. Nanti yang nggak bisa jawab nanti berdiri. 27 terus 30 33 36 terus 39 42 terus 45 terus 48 51 54 57 60 63. Oke, tepuk tangan semua. Sekarang kebalik. Si kata kecil suka melompat. Sekarang dia lompatnya mundur. Ya, lompatnya mundur sebanyak 5
kali mundur ya. 5 kali mundur dimulai dari 100. Ayo, muternya sana ya. 104. Mundur. Yo, mundur. Mundur ya. Mundurnya berapa tadi? 5. Mundurnya 5. Oke. Si kata kecil juga melompat-lompat. Lompatannya mundur 5 kali mulai dari 100. 95. 95, 90. 90, 85. 85, 80. 80, 75. 75, 70. 70, 79. 79. Kok 79? Ayo berdiri, berdiri. Tadi belakang nggak mundur. Ayo silakan Mbak Eni, Mbak Naya. 65. 65, 60. 60, 55. 55, 50. 50, 45. 45, 40. 40, 35. 35, 30. 30, 25, 20. 20, 15. 15, 10. 10, 5. 5, 5. berarti habis. Nah, itu contoh pola pada bilangan. Nah, itu salah satu penerapan dari komputasional. Nah, pertanyaannya di sini, kira-kira bagaimana cara kalian, jadi Mbak Linda ya, cara kalian agar privasi handphone kalian tetap aman. Tidak ada teman yang buka HP kamu. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya HP kamu aman dari temanmu yang mau lihat-lihat? Diberi apa, Mbak? Kata sandinya biasanya pakai apa, Mbak? Biasanya pakai apa? Pakai apa? Di dalam HP biasanya pola. Ada yang pakai pola. Ada lagi mungkin pakai angka. Ada lagi mungkin HP-nya mana? Nah, dia mukanya, oh iya betul, pakai fingerprint. Terus ada lagi yang pakai muka itu apa? Pakai muka face, ya kan? Ketika HP-nya dibuka pakai wajah, dia langsung nyala. Ya kan? Ya bangga. Ya, coba saya cek. Yang HP-nya privasinya atau dipakai itu pola, coba angkat tangan. Pakai angka, terus pakai wajah, pakai jempol, pijat, gak ada. Pakai muka, gak ada. Kalau file sendiri biasanya pakai angka pola. Nah, itu contoh penerapan dari KKA. Ya, KKA itu sebenarnya ada di dalam lingkungan kita, tapi kita tidak menyadari itu KKA. Betul sekali. Tadi kita membuat seperti tadi yang memberi pola agar teman kita tidak melihat. Silakan di ini ada video tentang KKA. Silakan diperhatikan.
kutipan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Ya. Oke. Dari video ini ada tiga anak yang sedang berliburan di sebuah apa tadi? Ini ya. Nah, di sini berpikir komputasional itu dekomposisi. Yang pertama adalah dekomposisi dilihat ketika dia masuk di dalam rumah. Di situ rumahnya kotor. Terus bagaimana supaya rumah itu bersih? Caranya bagaimana? Membersihkan dengan cara membagi membagi tugas. Jadi di komposisi itu membagi masalah-masalah hal yang lebih kecil atau membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Terus lagi yang kedua pengenalan pola. Tadi kalau tidak salah pengenalan pola apa? Coba ya kita cek lagi ya. Di awal. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan. Coba ya kalian perhatikan ya, yang di komposisi yang mana, pengenalan pola yang mana, abstraksi yang mana, algoritma yang mana. Udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya. Terus Radeva kamu bel lantai dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Oke, tadi ya. Jadi dekomposisi membagi masalah yang besar menjadi bagian yang kecil, seperti pembagian tugas membersihkan rumah. Ada yang tugasnya menyapu, ada yang ngepel, ada yang merapikan buku. Itu contohnya di komposisi dalam kehidupan kita. Yuk, kita mancing ikan, tapi Ya sudah susah mancing banget ya ikan. dapetnya. Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah
masalah yang kita temui. Oke, pengenalan pola. Jadi di sini dilihat kalau mancing ikan itu sering kumpul di bawah bayangan pohon dan dia berpikir kalau semakin di bawah pohon itu dia luas, otomatis ikannya juga banyak di sana. Nah, ini contoh penerapan dari pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Oh, ternyata kalau semakin di bawah pohon itu tertutup oleh pohon, berarti ikannya semakin banyak. Itu pengenalan pola. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, saya ulangi ya. Kalau abstraksi tadi apa ini? Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi, abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul. Jadi ketika dia ingin memetik buah, ya, dia pasti mencari pohon yang buahnya banyak. Ya apa tidak? Ya kan? Jadi kalau kalian ingin mencari atau memanen buah, kalian akan mencari buah atau pohon yang berbuah lebat dulu. Ya apa tidak? Sedangkan pohon yang tidak berbuah atau sedikit akan diabaikan. Jadi intinya kalau abstraksi itu mencari hal-hal yang penting, informasi penting. Oh, di situ pohonnya banyak buahnya, ayo kita ke sana. Nah, itu berarti informasi itu penting daripada oh di sini pohonnya besar, tinggi, rindang tapi tidak ada buahnya, berarti diabaikan. Nyari informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ya, samanya kalian kalau seperti berita-berita ya, kalau seandainya itu berita, di sini suka scroll TikTok kan. Nah, seandainya berita-berita itu tidak penting, pasti kalian geser, ya kan? Kalian nggak suka geser. Nah, sama halnya dengan berpikir komputasional. Itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Algoritma. Tadi mau membuat apa? Jus mangga. Pasti ada langkah-langkahnya. Ya kan? Kalau kalian mau membuat jus, tapi kalau nggak ada misal blender nggak siap. Terus di situ lagi misal buahnya juga nggak siap. Jadi juga percuma. Jadi algoritma itu langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, misal kalian ingin membuat mie, ya. Malam hari kalian lapar, nasi habis, ya kalian dok atau masak mie. Di situ kan pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Kalau masak mie, yuk, panaskan air, terus 2, langsung direbus minyak. Tunggu sampai mendidih, ya, rebus air sampai mendidih. Terus mie dan bumbunya gimana? Dipisah atau dijadikan satu? Dipisah kan? Mie-nya dimasukkan ke dalam air yang mendidih dan bumbunya nanti dimasukkan ke dalam wadah penyaji. Terus yang ketiga,
gimana? Kasih bubuk. Diaduk minyak sampai bagaimana? Sampai matang ya minyak, biasanya 3 menit. Setelah itu apakah langsung misal mie goreng ya, mie goreng apakah airnya dipakai? Enggak, masih disaring habis itu dimasukkan ke dalam wadah bumbu tadi. Ya apa tidak? Nah, itu contoh dari berpikir komputasional algoritma. Ada pertanyaan? Oke, nanti kita akan fokus ke pengenalan pola. Ya, kita fokus ke pengenalan pola. Di sini kalau sudah punya lembar, nah ada dua lembar kerja. Silakan bentuk kelompok. Satu kelompok 3 anak. Sudah, satu kelompok 3 anak. Kelompok 1 silakan angkat tangan. Kelompok 1. Ini kelompok 1 di depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan bentuk kelompok ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Mas Lama bisa gabung sama Mas Aku. Untuk namanya silakan tulis kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, silakan ditulis nama kelompoknya. Dua. Boleh. Jangan lupa kelasnya kelas 5. Sudah dapat lembar kerja penilaian dirinya, kerjanya. Nah, silakan ini diskusi dengan kelompok diskusi. Yang pertama, lembar pertama ada password kode. Ada 9 kotak di sini. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Di bawahnya ini ada, nah ini kode, nanti sesuai dengan angka yang di atas. Sesuai dengan angka yang di atas. Di sini kok yang pertama 5 berarti ada di tengah. 6 berarti samping, ditarik garis. 3 berarti di atasnya, ditarik garis lagi. 5 balik lagi sini. 7. Ini benar apa? 7 benar nggak kayak ini? Benar nggak? Salah ya ini. Harusnya kayak gini, straight gitu. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan pola ini. Ditarik garis. Terus yang kedua ini sama. Coba yang kedua boleh. Yang kedua ini sesuai dengan nomor nanti sama, ditarik garis. Ya, ditarik garis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. Halo. Ada pertanyaan? Tidak. Dua diisi juga Pak? Ya gimana? Loh, masa gimana Pak? Pak, garisnya deh. Iki ya, garisnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dilihat untuk pola yang sini. Dua berarti mulai dari ini ya. Ini terus 4 ke sini. Habis 4 tuh 7. Berarti 7 ke sini. Benar enggak? Berarti sini step 7. Habis 7 5. Habis 5 6. Nah, ini terus yang Pak, jawabannya ditulis. Salah, ditulis, Pak.